Halo guys, sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang Part and Service Support. Nah, sebelum melanjutkan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang terdiri dari Amilah, Farah, Lutfi, Agus, dan Farhan, dan saya sendiri yaitu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen logistik dan tujuan logistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik. Manajemen logistik adalah bagian dari supply chain management yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur efisiensi, efektivitas aliran, dan penyimpanan produk, pelayanan, dan informasi yang berkaitan dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh pasar atau konsumen. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa logistik manajemen adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan cara pengelolaan logistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan logistik. Kegiatan logistik menurut Aritama mempunyai 3 tujuan, yaitu tujuan operasional, keuangan, dan pengamanan. Tujuan operasional adalah bahwa logistik bagaimana agar tersedia barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan yang mutu memadai. Tujuan keuangan adalah bagaimana upaya tujuan operasional dapat dilaksanakan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Sedangkan tujuan pengamanan adalah bagaimana agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar. Sekarang mari kita bahas tentang aktivitas logistik. Aktivitas logistik sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu inbound logistik, conversion operation, dan outbound logistik. Menurut Bloomberg et al. Tahun 2002, inbound logistik merupakan pergerakan ke dalam perusahaan yang menunjukkan aliran material dari pemasok ke pabrik atau dinas operasi. Sedangkan conversion operation meliputi pergerakan produk di dalam pabrik atau fasilitas pergudangan yang menunjukkan bagaimana barang dan material bergerak di antara fasilitas-fasilitas perusahaan. Sedangkan outbound logistik merupakan pergerakan produk keluar pabrik atau dinas operasi menuju ke pelanggan atau konsumen. Dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012, terdapat 13 aktivitas logistik, di mana salah satunya adalah reverse logistik. Hal ini menandakan kegiatan logistik di Indonesia memiliki peraturan yang resmi, yang jika dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, maka akan ada sanksi terhadap kelalaian tersebut. Lebih lengkapnya, ini ada 13 aktivitas logistik dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012. Yang pertama, ada customer service atau pelayanan pelanggan. Yang kedua, ada demand forecasting atau peramalan permintaan. Yang ketiga, ada inventory management atau manajemen persediaan. Yang keempat, ada logistic communication atau komunikasi logistik. Yang kelima, ada material handling atau penanganan material. Yang keenam, ada order processing atau proses pemesanan. Yang ketujuh, ada packaging atau pengemasan. Yang kedelapan, ada dukungan komponen dan jasa pelayanan. Yang kesembilan, pemilihan lokasi dan gudang. Yang kesepuluh, procurement atau purchasing. Yang ke-11 ada reverse logistik. Yang ke-12 ada transportasi. Dan yang terakhir, ke-13 ada gudang dan penyimpanan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang part and service support. Jadi, di sini ada salah satu aktivitas pemasaran, yaitu memberikan pelayanan pasca penjualan kepada pelanggan. Nah, itu seperti penyediaan barang-barang pengganti, seperti produk yang rusak atau yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, hal itu sangat penting bagi aktivitas servis dan bagian logistik untuk menyediakan dan menjamin semua barang-barang yang rusak atau tidak berfungsi tersebut ada tepat di mana dan kapan pelanggan membutuhkannya. Selanjutnya masuk ke pembahasan, kelompok kami mengambil jurnal utamanya dengan judul Spare Part Logistic for After Sale Support, a Case Study in the South Africa Automotive Industry.
Selanjutnya, fenomena atau masalah pada jurnal utama yang kelompok kami pilih. Masalah yang terjadi pada industri otomotif di Afrika Selatan terkait dengan industri otomotif yang merupakan kontributor utama bagi perekonomian di Afrika Selatan dan bertanggung jawab atas sekitar 7,6% produk domestik bruto di Afrika Selatan. Suku cadang servis dan perbaikan dalam industri otomotif telah berkembang menjadi industri yang bernilai sekitar 200 miliar dolar di seluruh dunia dan menjadi salah satu kontributor terbesar bagi keuntungan para produsen otomotif. Suku cadang harus diakses di lokasi yang tepat dalam rantai pasokan otomotif untuk menawarkan layanan purna jual dan mencapai tingkat layanan pelanggan yang diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan antara jurnal acuan dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Pelayanan Purna Jual terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada PT Jaya Indah Motor Cabang Jambi yang ditulis oleh Ahmad Tarmizi. Jadi, baik pada jurnal acuan maupun jurnal pendukung ini sama-sama berfokus pada menyediakan dan menjual suku cadang atau spare part yang berkualitas tinggi dan disertai dengan pelayanan yang baik. Namun, kedua jurnal ini memiliki perbedaan yang diantaranya adalah pada jurnal acuan menggunakan metode penelitian deskriptif dan interview untuk mendapatkan data-data untuk diolah lalu disajikan. Namun pada jurnal pembanding ini menggunakan metode analisis data deskriptif dalam uji regresi untuk mengumpulkan lalu mengolah dan kemudian disajikan data observasif itu agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh karakteristik objek dari data tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kedua jurnal yaitu bahwa pelayanan purna jual merupakan serangkaian program pelayanan yang mendukung produk yang diberikan perusahaan setelah penjualan. Nah, walaupun kedua jurnal ini memiliki perbedaan dalam penggunaan metode penyajian data, namun kedua jurnal ini juga sama-sama berfokus pada penyediaan suku cadang dan menjual suku cadang yang berkualitas baik disertai dengan pelayanan yang baik pula. Teori yang digunakan dalam jurnal inti yang pertama adalah Customer Service Code. Customer Service ini menetapkan tujuan layanan pelanggan seperti lamanya waktu untuk menyelesaikan pertanyaan pelanggan dan lamanya waktu kendaraan pelanggan akan dilayani atau diperbaiki di dealer. Titik awal ketika menentukan strategi layanan pelanggan perusahaan. Perusahaan perlu memutuskan pentingnya suku cadang servis dan tingkat layanan masing-masing dalam hal urgensi, servis, atau perbaikan kendaraan. Indikator kinerja utama seperti waktu rata-rata untuk melayani pelanggan dan biaya untuk melayani pelanggan akan berguna dalam mengukur kinerja. Kemudian adalah supply chain network. Konfigurasi rantai pasokan mengacu pada bagaimana rantai pasokan direncanakan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Menurut Senkane tahun 2007, beliau mengidentifikasi dua konfigurasi rantai pasokan yang diamati dalam rantai pasokan after sale. Yang pertama ada integrasi vertikal dan yang kedua sentralisasi kegiatan. Yang ketiga adalah enable. Enable ini menempati urutan keempat dalam kerangka kerja menurut Deswaza tahun 2011. Khususnya merujuk pada sistem teknologi informasi atau TI. Sistem TI ini memiliki 3 fungsi utama. Pertama, meningkatkan volume dan kompleksitas informasi yang ditransmisikan oleh perusahaan kepada mitra dagang mereka. Kedua, ia menyediakan data real-time tentang spesifik rantai pasokan seperti pelacakan pengiriman dan inventaris di tangan. Ketiga, dapat menjalankan perhitungan yang rumit untuk memfasilitasi peramalan dan penjadwalan. Dengan TI ini menjadi enabler utama di perusahaan,
aplikasi rantai pasokan harus sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem keuangan dan pemesanan, dan sistem ini harus fleksibel untuk menanggapi lingkungan yang berubah. Sistem ini juga harus dapat melakukan tugas-tugas seperti melacak inventaris di gudang dan menghasilkan laporan untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah proses. Apa sih itu proses? Proses ini terkait dalam elemen ketiga dalam kerangka kerja. Nah, proses ini seperti apa sih? Seperti manajemen persediaan, distribusi, dan transportasi. Nah, yang kelima adalah orang. Orang itu bisa dibilang bahasa Inggris adalah people. Nah, elemen ini menyorot bahwa perusahaan perlu memperkerjakan orang atau karyawannya dengan keterampilan dan motivasinya. Nah, yang keenam adalah infrastruktur, government, regulation, and incentive. Nah, apa sih itu? Nah, itu termasuk dengan negara yang berbeda memiliki bea cukai, bea tarif, dan insentif pemerintah yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengolahan data dari penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan wawancara semi struktur, yaitu interview, untuk mengumpulkan data dari 10 peserta dari produsen otomotif di Afrika Selatan. Sampel dan populasi. Kriteria inklusi yang digunakan adalah perusahaan yang diidentifikasi beroperasi di industri otomotif. Penelitian bekerja untuk perusahaan ini dan perusahaan memiliki dealer secara nasional. Alasan pemilihan studi kasus tunggal adalah karena jaringan purna jual yang unik dari perusahaan di Afrika Selatan yang telah diberi label sebagai patokan untuk logistik suku cadang purna jual. Studi kasus ini berfokus pada suatu perusahaan pabrikan otomotif Afrika Selatan yang memproduksi kendaraan secara lokal. Perusahaan juga mengimpor dan mengekspor kendaraan dan memiliki banyak dealer secara nasional. Suku cadang untuk perusahaan utama bersumber secara lokal dan global, dengan waktu tunggu yang terlalu lama untuk suku cadang yang bersumber dari global. Unit analisis dalam penelitian ini adalah logistik suku cadang dari perusahaan. Data yang dikumpulkan dari karyawan yang bekerja di dua area perusahaan sebagai berikut. Dengan jumlah peserta 10 orang dan pekerjaan yang berbeda-beda, di mana ada yang menjadi spesialis operasi, ada pun yang menjadi manajer bagian. Jenis kelaminnya pun ada pria maupun wanita, di mana lebih banyak pria. Untuk durasi wawancara. Kenapa durasi wawancara? Di mana metode yang digunakan adalah wawancara semi struktur. Durasi wawancara yang paling sebentar adalah 26 menit dan wawancara yang paling lama adalah 51 menit. Durasi rata-rata keseluruhan peserta wawancara adalah 38 menit. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan dan diskusi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan menggunakan wawancara semi terstruktur, di mana untuk mengumpulkan suatu data dari 10 peserta dari produsen otomotif Afrika Selatan. Studi ini berkontribusi pada pengetahuan tubuh dengan menjadi salah satu studi empiris pertama yang mengempirisasikan logistik suku cadang after sales di industri otomotif Afrika Selatan. Di sini saya akan menganalisis perbedaan dan persamaan antara jurnal inti dengan jurnal pembanding. Di mana di sini saya mengambil jurnal pembanding yang berjudul Kualitas Produk dan Layanan Purna Jual terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha pada PT Suracojaya Abadi Motor oleh Sigit Sugiarto tahun 2019. Persamaan pertama, jurnal inti dan jurnal pembanding membahas tentang cara yang baik dalam memberikan layanan kepada konsumen purna jual dan penyedia logistik suku cadang untuk dukungan purna jual. Persamaan kedua jurnal adalah jenis dan sumber data dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Perbedaannya,
Jurnal inti penelitiannya bersifat kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dan menggunakan wawancara semi terstruktur untuk mengumpulkan data dari peserta, sedangkan jurnal pembanding penelitiannya bersifat kuantitatif dengan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah regresi multiple atau regresi linear berganda. Perbedaan kedua, pada metode penelitian jurnal inti, data didapatkan dari karyawan penyedia layanan, sedangkan pada jurnal pembanding, data didapatkan dari konsumen. Kesimpulannya, kedua jurnal mempunyai kesamaan, membahas tentang cara yang baik dalam memberikan layanan kepada konsumen purna jual, dan dalam data, jenis dan sumber data dalam penelitian sama-sama dari data primer dan sekunder, akan tetapi dalam sifat penelitian ada perbedaan, yaitu pada jurnal inti bersifat kualitatif, sedangkan pembanding bersifat kuantitatif. Lalu, pada metode penelitian, jurnal inti data didapatkan dari karyawan penyedia layanan, sedangkan pada jurnal pembanding, data didapatkan dari konsumen. Saya akan menjelaskan analisis perbandingan antara jurnal acuan dengan jurnal pembanding yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Ahas Sumber Jaya Mahasakti, Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Karangan Lutfiatus Soleha, Sutrisno Jaja, dan Joko Widodo pada tahun 2018. Jurnalnya Persamaan dari kedua jurnal ini adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dan sama-sama membahas tentang kepuasan pelanggan after sales. Dan perbedaannya adalah jurnal pembanding ini lebih valid menurut penelaah, karena metode penilaiannya ada yang menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, analisis varian garis regresi, efektibilitas garis reseksi, uji F dan standar error of estimate di penelitiannya, dan responden menggunakan metode populasi yang diambil secara proportif sejumlah 90 responden. Sedangkan jurnal utamanya menggunakan metode empiris di mana seorang peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil wawancara untuk mencapai kesimpulan tentang tujuan penelitian tertentu. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan otomotif yang ada di Afrika Selatan. Dan populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan otomotif yang ada di Afrika Selatan. Dan kesimpulannya adalah, pada jurnal acuan metode pengolahan data dari penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan wawancara semi terstruktur atau interview untuk mengumpulkan data dari 10 peserta dari produsen otomotif di Afrika Selatan. Sedangkan pada jurnal pembanding, penilai menggunakan metode analisis data yang digunakan deskriptif dalam uji regresi untuk mengumpulkan, mengolah data, dan kemudian menyajikan data tersebut sama-sama membahas tentang cara yang baik dalam memberikan layanan kepada konsumen after sales, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan antara jurnal acuan dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Pelayanan Purna Jual Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada PT Jaya Indah Motor Cabang Jambi yang ditulis oleh Ahmad Tarmizi. Jadi, baik pada jurnal acuan maupun jurnal pendukung ini sama-sama berfokus pada menyediakan dan menjual suku cadang atau spare part yang berkualitas tinggi dan disertai dengan pelayanan yang baik. Namun, kedua jurnal ini memiliki perbedaan yang diantaranya adalah pada jurnal acuan menggunakan metode penelitian deskriptif dan interview untuk mendapatkan data-data untuk diolah lalu disajikan. Namun pada jurnal pembanding ini menggunakan metode analisis data deskriptif
dalam uji regresi untuk mengumpulkan, lalu mengolah, dan kemudian disajikan data observasif itu agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh karakteristik objek dari data tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kedua jurnal yaitu bahwa pelayanan purna jual merupakan serangkaian program pelayanan yang mendukung produk yang diberikan perusahaan setelah penjualan. Nah, walaupun mereka kedua jurnal ini memiliki perbedaan dalam penggunaan metode penyajian data, namun kedua jurnal ini juga sama-sama berfokus pada penyediaan suku cadang dan menjual suku cadang yang berkualitas baik disertai dengan pelayanan yang baik pula. Di sini saya akan menjelaskan analisis perbandingan antara jurnal acuan dengan jurnal pembanding yang berjudul Perbaikan Kualitas Pelayanan Distribusi Fisik Produk Air Mineral di PTX Bandung. Menurut Hendang Setio Rukmi, Yunia, dan Muhammad Ihsan Muslim tahun 2010. Persamaan dari kedua jurnal tersebut adalah membahas tentang cara meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu perbedaan dari jurnal utama datanya berasal dari karyawan, sedangkan jurnal pembanding menggunakan kuesioner yang disebarkan ke pemilik toko. Jadi kesimpulan dari kedua jurnal ini untuk mengetahui kualitas pelayanan dengan cara penelitian, karena dalam melakukan loyalitas pelanggan terhadap produk salah satunya memberikan pelayanan yang terbaik. Saya akan menjelaskan analisis perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pendukung, yaitu dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Servis dan Kualitas Spare Part Mobil terhadap Loyalitas Konsumen PT Wahana Sumbatrada Tangerang. Persamaan dari kedua jurnal ini sama-sama membahas pengaruh kualitas dan harapan pelanggan. Lalu perbedaannya, pada jurnal pendukung bertujuan untuk mengetahui besarnya kualitas servis dan spare part terhadap loyalitas konsumen, baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan jurnal utama membahas tentang cara yang baik dalam memberikan layanan kepada konsumen. Lalu yang kedua, teknik analisis pengumpulan data yang digunakan jurnal utama ini wawancara semi terstruktur dan diperlukan pengumpulan serta analisis data primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan jurnal pendukung yaitu uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi dengan taraf signifikan. Selanjutnya, kesimpulan dari kedua jurnal ini sama-sama membicarakan pengaruh kualitas dan layanan terhadap konsumen. Yang membedakan antara jurnal utama dengan jurnal pendukung yaitu tujuannya untuk mengetahui besarnya kualitas servis dan spare part terhadap loyalitas konsumen, baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan jurnal utama bertujuan untuk bagaimana cara yang baik dalam memberikan layanan kepada konsumen. Kemudian jurnal utama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu jurnal utama datanya primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada jurnal utama, yaitu penelitian ini memanfaatkan wawancara semi terstruktur. Data yang dikumpulkan dari karyawan yang bekerja di dua daerah atau area perusahaan. Jika jurnal pendukung, teknik analisis yang digunakan adalah uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi dengan taraf signifikan 5%. Nah, di sini saya akan menganalisis kedua jurnal, yaitu berjudul On the Importance of Service Performance and Customer Certification in Third-Party Logistics Selection and Application of Kano Model. Nah, dalam jurnal tersebut mereka mempunyai persamaan, yaitu mereka sama-sama mempunyai masalah tentang industri otomotif, dan yang kedua mereka sama-sama ingin tahu bagaimana caranya agar layanan pelanggan menjadi lebih baik. Nah, mereka juga mempunyai perbedaannya loh. Perbedaannya itu dalam tujuan. Kalau tujuan jurnal utama yaitu ingin mengeksplorasikan logistik agar dalam suku cadang jual industrinya bisa lebih meningkat. Sedangkan di tujuan
Tujuan di pembandingnya yaitu ingin mengembangkan hubungan strategi dengan penyedia logistik pihak ketiga. Nah, jadi saya sudah simpulkan bahwa dalam kedua jurnal tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan yang sangat kuat. Persamaannya yaitu mereka sama-sama mempunyai masalah tentang industri otomotif, dan yang kedua, mereka mempunyai ingin bagaimana cara agar layanan pelanggannya itu menjadi lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya adalah studi ini menambah basis pengetahuan akademik karena salah satu empiris pertama yang telah mempelajari lingkungan logistik suku cadang after sale di industri otomotif Afrika Selatan. Dengan mengkonfirmasikan literatur yang ada secara kasus berkaitan dengan kerangka kerja yang dikembangkan oleh De Souza tahun 2011, yang menguraikan elemen yang sama yang ditemukan untuk mendukung logistik after sale di lingkungan otomotif. Ini menempatkan kerangka kerja yang diusulkan dari De Souza tahun 2011 dalam konteks dengan menggunakan karakteristik lingkungan after sale otomotif dan dengan merinci proses spesifik seperti binding dan picking yang perlu dikelola. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.